Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 saat ini yang saya beri tema Berharaplah kepada Allah. Kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal 43 ayat yang ke-5, ayat terakhir. Mazmur 43 ayat 5, saya bacakan firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, kata berharap itu menggunakan kata yasal yang memiliki arti sabar menanti. Sekalipun mungkin seakan tidak ada jawaban, ya. Atau tetap bertahan, tetap percaya meskipun di tengah keadaan yang sulit. Ya. Hari-hari ini adalah masa sukar, ya. Masa di mana segala sesuatu sulit sekali, ya. Dan itu membuat banyak orang yang frustasi dengan keadaan-keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Tetapi kita lihat pemazmur sangat yakin bahwa Tuhan akan menyatakan pertolongan di dalam kehidupannya ketika dia tetap berharap kepada Tuhan Allah. Dia tetap percaya, dia tetap sabar menanti, dia tetap bertahan di situasi yang sulit. Kalau kita melihat Mazmur ini adalah permohonan doa dari pemazmur kepada Allah. Kerinduan yang dalam supaya Allah mengembalikan lagi kepadanya kesenangan dan ketentraman yang dulu dirasakannya dengan bebas dalam mengikuti upacara-upacara ibadah bersama. Kita bisa lihat itu di ayat yang ketiga. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Kita lihat apa yang sedang dialami oleh pemazmur yang membuat ia kehilangan kesenangan dan ketentramannya. Kita lihat di dalam ayat yang pertama. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Kita lihat apa yang sedang dialami pemazmur. Ternyata pemazmur berada dalam satu perjuangan hidup di mana ada orang-orang yang membenci dan mendakwanya, kaum yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak saleh, curang, penipu. Ia membela diri melawan mereka. Jadi pemazmur membela diri melawan mereka dengan pengadilan manusia. Tetapi secara tidak adil ia dinyatakan bersalah dan dihukum. Ya. Karena kalau kita melihat juga sekarang pengadilan itu ya kita tidak bisa katakan 100% itu adil, ya. Ada hakim yang disuap, ya, sehingga yang bersalah dinyatakan benar, yang benar dinyatakan bersalah, ya. Itu pengadilan manusia. Tetapi pemazmur menyadari ada hakim yang adil, yaitu Allah yang ia sembah. Allah yang menjadi tempat pengungsiannya, dan ia hanya bisa berseru kepada Allah dan memohon keadilan darinya. Kita lihat itu di ayat yang kedua. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Jadi pemazmur menyadari hanya ada satu hakim yang adil, yaitu Allah yang ia sembah. Pemazmur menjadikan dia tempat pengungsian. Karena dia percaya keadilan akan dia peroleh dari Tuhan.
Di dalam kitab Yeremia 11 ayat 20, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Ya. Tuhan semesta alam, dia menghakimi dengan adil. Ya. Kita melihat ayat yang kedua dari Mazmur 43. Saya baca lagi ayat yang kedua di bagian B. Mengapa engkau membuang aku? Ya. Kita lihat kata mengapa engkau membuang aku. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan mengapa engkau meninggalkan aku. Ya. Kalau kita membandingkan di dalam ayat 5 yang sudah kita baca, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ya, kita melihat bahwa sebenarnya perkataan ini, perkataan dari mengapa engkau membuang aku, perkataan dari mengapa engkau tertekan hai jiwaku, ini adalah perkataan yang menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh pemazmur sempat menggoncang imannya. Jadi setiap perkara yang sulit, keadaan-keadaan yang sukar itu sempat menggoncang imannya. Sehingga dia berkata demikian. Hal yang sama mungkin sering terjadi di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan kekristenan kita. Masa sulit, masa sukar yang terjadi di hari-hari ini mungkin sering menggoncang iman kita. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Menggoncang iman kita sekalipun kita menyadari bahwa ada Tuhan yang menjadi tempat pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi gak semua orang yang mencari Tuhan ketika imannya tergoncang. Gak semua orang yang berharap kepada Tuhan ketika imannya tergoncang dengan keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi kita mau belajar dari pemazmur. Memang imannya sempat tergoncang. Tetapi kita lihat dia katakan berharaplah kepada Tuhan. Atau sabar menanti. Tetap bertahan dan percaya dalam situasi apapun. Ya. Karena orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan untuk tetap bersyukur di dalam situasi apapun. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, mengapa hatiku sedih dan gelisah, aku berharap kepada Allah, maka aku akan bersyukur lagi kepadanya, kepada Allahku dan penyelamatku. Bukankah firman Allah berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur itu dikehendaki oleh Allah. Ya. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, kita mau tetap bersyukur, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita tidak mau berharap kepada Tuhan? Karena hanya orang-orang yang tetap berharap kepada Tuhan yang sanggup untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan saat ini, mari berharaplah kepada Tuhan, tetap percaya kepadanya, tetap yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita, memberikan kita kemenangan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami, keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang yang ada di dalam Kristus, kami adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah itu boleh meneguhkan iman kami, kalau di hari-hari ini mungkin iman kami tergoncang dengan hal-hal yang sulit. Tapi kami percaya Tuhan yang akan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami, ketika kami mau tetap berharap hanya kepada Allah yang hidup. Terima kasih Bapa,
Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu, berkati setiap pendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.